salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan. Tentang waktu revolusi ini berada pada ruang zaman kuno hingga zaman modern. Perkembangan ilmu dapat ditelusuri berdasarkan rentang sejarahnya. Perjalanan ilmu dimulai dari zaman kuno, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, hingga zaman modern. Berikut merupakan uraian dari zaman kuno. Pada zaman kuno, manusia masih mempunyai pemikiran yang terbatas baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima apa adanya tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran dan asal-usul dari segala sesuatu. Pada zaman ini, manusia sudah mempunyai beberapa kemampuan, di antaranya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ada pula kemampuan menemukan abjad dan bilangan alam, sehingga pada zaman ini manusia sudah bisa berpikir secara abstraksi. Kemampuan lainnya pada zaman ini yaitu menyusun kalender yang berdasarkan pengolahan hasil abstraksi yang telah mereka lakukan. Juga adanya kemampuan untuk meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Pada zaman kuno ini, dengan adanya ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia masih belum merasa puas karena jauh dari kebenaran. Pada zaman ini, data yang terkumpul ditulis dengan cara dilukis dengan bentuk gambar-gambar, kemudian gambar-gambar tersebut disederhanakan dan diberi bentuk tertentu. Dan ada perkembangan lanjut yaitu adanya penulisan melalui suku kata yang diberi tanda tertentu hingga berkembang menjadi penulisan menggunakan abjad yang diciptakan oleh orang-orang pada masa zaman itu. Pada zaman Yunani kuno, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat, disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Nah, pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Pada zaman ini banyak ilmuwan terkenal yang bermunculan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Thales. Pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales merupakan ilmuwan yang ahli di bidang filsafat dan matematika. Ia juga sebagai pelopor dari segala cabang ilmu. Ia dianggap orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Thales berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Dari air, asal segala sesuatu, kepada air pula ia akan kembali. Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan menerima cahaya dari matahari. Dua, ada Anaximenes. Pada tahun 588 sampai 526 sebelum Masehi. Anaximenes berpendapat bahwa zat dasar adalah udara. Segala zat terjadi dari udara yang merapat dan merenggang. Pendapat ini mungkin dihubungkan dengan kenyataan bahwa manusia itu tergantung kepada pernapasan. Yang ketiga ada Anaximander. Pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander berpendapat bahwa langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi, dan sebenarnya langit yang nampak itu hanya separuhnya. Yang keempat, Heraklitos. Pada tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi. Ia mengutarakan pendapatnya tentang sifat-sifat dan perubahan alam semesta. Ia berpendapat bahwa alam semesta selalu mengalami keadaan yang berubah-ubah.
Sesuatu yang dingin akan menjadi panas, dan bisa sebaliknya. Pendapatnya kosmos terbentuk dari api. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa kebenaran akan selalu berubah-ubah. Yang kelima, Pythagoras. Pada tahun 580–499 sebelum Masehi, Pythagoras mengemukakan 4 unsur dasar, yaitu bumi, air, udara, dan api. Dalam bidang matematika, Pythagoras menemukan dalil yang terkenal, yaitu bahwa kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Yang keenam, Socrates. Socrates dianggap sebagai tonggak ilmu pengetahuan Yunani karena ia sering melakukan penyelidikan terhadap ilmu pengetahuan yang menyangkut kehidupan manusia. Meskipun tidak mempunyai karya tertulis, tetapi ia mempunyai pemikiran yang dikumpulkan oleh muridnya Plato. Di antaranya adalah logika, yaitu mengajak manusia untuk berpikir, yakni adanya major premise, minor premise, dan conclusion. Yang ketujuh ada Leukippos dan Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dalam mencari unsur dasar dari segala sesuatu, Leukippos dan Demokritos mengemukakan teori atom sebagai berikut. Zat memiliki bangun butir. Segala zat terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi, tak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diubah. Atom-atom dapat berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Segala zat berbeda dalam jumlah dan susunan atom. Semua perubahan adalah akibat dari penggabungan dan penguraian atom menurut hukum sebab akibat. Tidak ada masalah kebetulan dan ciptaan, yang ada hanyalah atom dan kehampaan. Selanjutnya ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Plato menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Apa yang nampak oleh panca indera hanyalah bayangan belaka. Yang kekal dan benar adalah yang telah dibawa oleh roh dari alam yang gaib. Selanjutnya ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menerima 4 unsur dasar, yaitu tanah, udara, air, dan api. Aristoteles juga menambahkan unsur yang kelima, yaitu ether atau queen essentia. Aristoteles menganggap bahwa unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang lain, kecuali ether yang tidak dapat berubah. Dari air dan tanah yang menjadi masak terjadi garam, biji, dan logam. Pendapat bahwa unsur berubah menjadi unsur lain inilah yang menjadi dasar dari usaha alkimia untuk mengubah logam biasa menjadi emas. Pendapat Aristoteles yang lain adalah bahwa untuk mencari pengetahuan yang benar adalah dengan jalan pikiran secara deduktif. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyangkal bahwa pengetahuan yang benar itu berasal dari dunia yang gaib, melainkan menghargai pengetahuan yang diperoleh dan dibuktikan dengan panca indera. Pendapat yang terakhir menurut Ptolemeus pada tahun 127 sampai 151. Ptolemeus berpendapat bahwa bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi atau geosentrisme. Planet beredar melalui orbitnya sendiri dan terletak antara bumi dan bintang. Karya Ptolemeus ditulis sekitar tahun 150 dan diberi nama Sintaksis, yang kemudian oleh bangsa Arab dinamakan Almagest, yang menjadi ensiklopedia dalam ilmu perbintangan.
Nah, pendapat dan pandangan dari Aristoteles serta Ptolemeus berpengaruh sangat lama sampai dengan menjelang zaman modern, yaitu sampai zaman Galileo. Geosentrisme diganti dengan heliosentris atau matahari sebagai pusat jagat raya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu zaman pertengahan. Di zaman pertengahan, ilmu berkembang pesat di Timur Tengah yang dikuasai oleh bangsa Arab. Banyak peninggalan Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dibukukan untuk dijadikan sebagai acuan pada dunia Islam dan Eropa. Pada tahap ini, metode eksperimen mulai dikembangkan, sehingga memungkinkan perluasan ilmu di bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Tokoh-tokoh pada zaman ini yaitu yang pertama ada Khwarizmi. Beliau merupakan ilmuwan yang menghasilkan karya Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya mengutuhkan kembali dan perbandingan. Memperkenalkan asas algoritma yang merupakan sistem hitungan nilai angka menurut tempat dari kanan ke kiri, satuan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Dari sistem inilah bangsa barat menyebutnya sebagai angka Arab. Yang kedua ada Ar-Razi. Beliau merupakan tokoh kedokteran dan kimia. Orang bangsa barat memanggilnya Rhazes. Dengan cara membedakan cacar air dan cacar merah, Ar-Razi berhasil menjadi orang pertama yang bisa mendiagnosa penyakit cacar. Ia juga berhasil dalam banyak pengobatan berbagai penyakit, di antaranya pemanasan saraf, penyakit kepala, dan penyembuhan patah tulang dengan menjadikan kayu sebagai pengikat. Sebagai ilmuwan yang ahli di bidang kimia, ia juga berhasil menemukan air raksa. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Beliau merupakan tokoh yang ahli dalam bidang kedokteran. Orang barat menjulukinya sebagai Avicenna. Dia ilmuwan yang pertama kali menemukan bahwa udara merupakan penyalur penyakit dan membantu pengobatan penyakit syaraf. Salah satu karyanya adalah Al-Qanun fi Tibb atau Pedoman Kedokteran. Merupakan buku terluas yang dipergunakan dalam dunia Islam maupun Barat. Seluruh karyanya berjumlah 170 buah yang sebagian besar sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang keempat ada Ibnu Baitar. Ia merupakan tokoh di bidang tumbuhan. Orang Barat mengenalnya sebagai Alpetragius. Ia sering melakukan terapannya untuk keperluan obat-obatan. Ilmunya memang sebagian berasal dari Yunani, tetapi 1.400 ribu ramuan obat yang telah dikemukakannya, sebanyak 300 ramuan merupakan temuannya sendiri dan 200 merupakan ramuan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Adwiyatil Basitoh, yang artinya ramuan-ramuan sederhana. Buku ini dicetak dalam bahasa Latin dengan judul Simplicia pada tahun 1758. Yang kelima, Al-Asami. Ia merupakan seorang sarjana yang ahli dalam ilmu hewan. Karyanya berjudul Al-Hayawan, yang berarti hewan. Di dalam buku tersebut dipaparkan tentang singa, harimau, gajah, dan unggas. Ia meneliti binatang dalam alamnya serta perpindahan yang berhubungan dengan musim. Yang terakhir atau keenam yaitu Niarizi. Beliau merupakan ilmuwan yang banyak menghasilkan buku tentang cuaca, iklim, dan bintang. Ia juga pernah membuat alat bantu tentang bintang untuk mengetahui gerak benda-benda di langit. Zaman modern. Pada zaman ini, pengetahuan sudah terkumpul cukup banyak dari zaman kuno hingga zaman pertengahan. Tetapi, masih belum tersusun secara sistematis dan belum mendapatkan kesimpulan sesuai jalan pikiran tertentu. Kesimpulan yang didapat masih diwarnai dengan berbagai pikiran ahli agama, filsafat, atau mistik. Pada zaman ini,
alat-alat penelitian mulai dikembangkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Setelah alat yang ditemukan semakin sempurna, maka dikembangkannya metode eksperimen untuk mencari tahu tentang asal-usul hal-hal tertentu. Metode eksperimen yang semakin berkembang membuat ilmu pengetahuan semakin tumbuh pesat. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini antara lain Evangelista Torricelli. Torricelli merupakan ilmuwan yang ahli di bidang fisika dan ilmu pasti. Torricelli adalah penemu barometer atau alat yang digunakan sebagai alat pengukur suhu udara serta tekanan udara suatu tempat. Penemuannya tersebut masih digunakan hingga sekarang. Torricelli juga berhasil menemukan sebuah hukum setelah melakukan sebuah eksperimen sederhana. Hukum tersebut diberi nama hukum Torricelli, yaitu kecepatan cairan yang keluar dan mengalir dari celah dengan ketinggian yang berbeda. Tokoh yang kedua yaitu Antonio Laurent Lavoisier. Lavoisier merupakan ilmuwan yang ahli di bidang kimia. Ia berhasil menemukan hubungan zat asam dan udara dalam pembakaran. Ia juga pernah melakukan sebuah eksperimen yang menghasilkan hukum kekekalan massa, yaitu jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Tokoh yang ketiga yaitu Antony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek merupakan seorang ilmuwan yang ahli di bidang biologi. Ia berhasil menemukan mikroskop sehingga dapat melihat bakteri dengan perbesaran 270 kali lebih besar dari aslinya. Selain itu, penemuannya yang lain adalah spermatozoa anjing, kelinci, ikan, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari kami mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Salam.